Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab saya doakan mudah-mudahan banyak duit. Sama duit mah kenceng, amin. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillahi alladzi faddala al-ilma 'ala al-jahl. Alhamdulillahi al-qa'il fil Qur'anil Karim قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد القائل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وتابعهم بإحسان ومن سار على نهجهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر العلماء والأساتذة الشرفاء والكرماء, segenap para alim ulama, para kiai ingkang kula muliakan, tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan ihtiram kepada beliau. Wabil khususil khusus ad-da'i ilallah wal mujahid fi sabilih al mukarram wal muhtaram, guru kita Bapak Ustaz Luqman hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa nafa'na bi ulumih wa katsarallahu bi amsalih. Para asatid yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu karena memang tidak ada catatannya, yang enggak ada tulisannya. Ya kabeh lah. Mugi-mugi Allah barakahkan ilmunya. Aparat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri. Wabil khususil khusus Bapak Lurah sebagai kepala desa yang diwakili oleh Bapak Sekdes. Kita doakan Bapak Lurah jadi kepala desa, bukan kepala dosa. Emang ada beb kepala dosa? Ada. Yang diundang maulid ora datang, rajaban ora datang, Muharaman ora datang, organ tunggal nyawer paling depan. Itulah kepala dosa. Tapi mudah-mudahan di sini lurahnya betul-betul kepala desa. Kita doakan semoga lurah sehat walafiat. Spesial ingkang kula hormati dan kula muliakan Bapak RW sareng Bapak RT. Ada? Alhamdulillah. Kenapa saya muliakan Bapak RT, Bapak RW? Sebab kedudukan RW, kedudukan RT dimanapun berada itu kerjanya capek, gajinya kecil, tetapi selalu disepersalahkan. Itulah RT. Mana bukti capek dan hinanya RT? Apapun yang terjadi di Kampung Rengas, kalau ada kebakaran yang dipanggil pasti RT. Betul? Kebanjiran panggil RT, kemalingan panggil RT, anak ibu bunting di luar nikah panggil yang buntingin juga. Astagfirullah. Warga RT-nya dijelekin. Insyaallah. Yang buntingin RT. Tapi RT di sini kita doakan masuk surga, panjang umur,
orang mati, dia kagak mati-mati sampai kiamat. Para sepuh, para tokoh masyarakat, segenap jajaran para panitia, para donatur yang sudah menyumbangkan harta, tenaga, pikiran untuk acara ini, kita doakan semoga Allah berikan keberkahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, sebelum saya panjang lebar membicarakan perkara yang muafaqah dengan acara, saya mau tanya dulu sama ibu bapak, boleh? Kira-kira di sini pengajian biasanya sampai jam berapa? Pagi? Subuh? Sanggup? Kuat? Saya nggak kuat. Silakan bapak duduk, gua pulang. Ini mau manggil apa mau matiin penceramah? Habib diperkosa. Ya, sampai subuh. Emang wayang golek sampai subuh. Ceramah ndak usah panjang-panjang. Betul? Malakah rasyah fil galbi, singkat, padat, dahsyat, melekat. Yang penting pulang-pulang jamaah bawa ilmu manfaat. Doakan Habib selesai ceramah pulang ke rumah, mudah-mudahan bawa amal. Sedan amplop jauh-jauh dipitnah. Amal amplop. Tidak boleh kiai, dai, penceramah haram ngarep-ngarep amplop. Nggak boleh. Saya hanya minta satu kepada ibu bapak, bil khusus kepada panitia, agar selesai ceramah pulang dari rumah, satu yang saya minta, agar bapak ibu memberikan saya doa biar panjang umur, sehat walafiat, duit setan duit. Saudara yang dirahmati Allah, kehadiran kita ke sini tiada lain karena hidayah dan taufik Gusti Allah. Kalau bukan sebab hidayah dan taufik, rasanya sulit, rasanya berat. Malam-malam koyokie masih deprok di sini. Betul? Nggak bakal mau. Berat. Sudah malam, sudah jam 10, masih mau deprok di sini. Dingin, banyak nyamuk, kaki-kaki sudah pegal dan kesemutan, perut lapar, mata ngantuk, tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, sariawan, panas dalam, perut kembung, susah buang air besar, minum larutan penyegar cap kaki 3. Ya orang larutan, pan ikannya larutan. Lah sesuai dengan momentum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seger. Tidaklah seseorang diberikan taufik dan hidayah kecuali mereka orang yang dicinta oleh Allah Ta'ala. Ini kita mesti bahagia. Kita mesti bersyukur bahwa dari sekian banyak manusia kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk diberikan taufik yang merupakan pemberian yang sangat agung di sisi Allah. Maka ketika kita diberikan taufik malam ini, berarti malam ini Allah yang memberikan kalian fadilah, barokah, karamah yang besar. Setidaknya ada 4 yang Allah akan berikan kepada kalian. Insyaallah. Apa kata Nabi? Ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallah. Tidak ada manusia yang berkumpul dalam satu perkumpulan zikir. Iki zikir lah. Betul? Kecuali mereka akan diberikan 4 kemuliaan. Piromba. 4 kemuliaan. Melotot ngedip apa? Takut Habib dipelototi. Mirip ikan peda. Di pasar ikan peda matanya melotot tapi mati. Mirip sama ibu.
ngedip. Saya takut. Bodoh. Insyaallah. Yang pertama, hafathumul malaikah. Allah akan berikan kepada kalian malaikat-malaikat yang turun untuk mengayomi kalian dan mengaminkan doa-doa kalian. Satu, malaikat ngumpul di sini. Ibu-ibu dekat dengan malaikat. Mau? Saya doakan semoga didekati Israel. Mau? Tadi katanya mau. Yang kedua, ghasyiathum rahmah. Anda yang duduk di majlis ini akan ditebarkan rahmat kepada kalian. Dan hebatnya ma'asyiral muslimin, rahmat yang Allah turunkan di majlis seperti ini berbeda dengan rahmat yang diturunkan di masjid salat berjamaah. Apa bedanya? Kalau Anda salat berjamaah di masjid, rahmat yang Allah turunkan hanya kepada orang-orang tertentu yang salatnya benar, syarat rukunnya benar, khusyuk, tumaninah, baru dapat rahmat. Tapi orang yang sholatnya tidak khusyuk, tidak tumaninah, syarat rukunnya kurang, ngelamun, maka nggak dapat rahmat, malah dapat azab. Pilih-pilih Allah kalau berjamaah, pilih-pilih mana yang sholatnya bagus, baru kasih rahmat. Yang sholatnya nggak bagus, nggak dikasih rahmat. Tapi rahmat yang Allah turunkan di tempat seperti ini rahmat yang menyeluruh. Semua yang hadir Allah berikan rahmat tanpa terkecuali. Yang niatnya ngaji, yang niatnya selfie, yang niatnya hadir, yang niatnya munaksir, yang alim, yang awam, yang melek, yang tidur, yang baik, yang gak baik, gak pandang bulu, semua dikasih Allah. Bahkan seandainya ada rentenir di sini hadir, rentenir, Bang Emok, ada Bang Emok hadir, rupanya mau nagih. Yang hadir di sini, Bang Emok datang. Seandainya ada Bang Emok, tahu Bang Emok gak? Di sini orang ada Bang Emok. Saya berjanji, Bang Emok, kalau ndak bayar saya siap ngukur tanah saya. Bang Emok. Seandainya ada rentenir, Bang Emok hadir, maling-maling sandal hadir di sini, maka niscaya mereka pun akan dapat rahmat tersebut. Dahsyat ini pengajian. Siapapun yang hadir, dak pandang bulu, semua dapat rahmatnya Gusti Allah. Ini hadis Sahih Muslim. Sampai malaikat, Gusti Allah, seandainya kabeh ingkang hadir dapat rahmat, tapi di situ ada orang yang niatnya bukan ngaji, bukan termasuk mereka, ya Allah. Niatnya mau apa? Mau dapat berkat gratis, ya Allah. Mana orangnya? Itu yang tasnya gede. Ada yang bawa tas gede orang. Nah, ini ciri-ciri ibu-ibu yang datang pengen dapat berkat, tasnya gede, serapai lebar. Saya tahu itu. Coba periksa. Coba periksa. Pasti isinya pisang, akhlak. Kata Allah, "Dak peduli humul gaumul ladzi la yasqa bihim jalisum." Dak peduli siapapun mereka, berikan ya malaikat, berikan malaikat, berikan. Kasih. Cuman jangan GR. Walaupun semua dapat rahmat, tapi jumlahnya beda-beda. Nggak sama, nggak sama, beda. Ada yang dapat 150, ada dapat 30, 20, 10. Ibarat emas, ini yang di depan nih, hadis juga Sahih Bukhari. Yang di depan, fa'awa ilallah fa'awahullah. Orang yang duduk ngaji paling depan, ini rahmatnya beda.
Kata Imam Haddad, ar-rahmah khassah, ibarat emas 24 karat. Iki 24 karat yang depan saya. Yang di tengah 10 karat. Yang di belakang 5 karat. Yang tidur sekarat. Modar. Tapi dapat Mbak, sekarat berarti dapat 1. Lumayan daripada lumanyun. Alhamdulillah. Wis molor kabeh. Beda-beda, ndak sama, termasuk besek. Iki sunnah. Habis. Betul, kalau tahlil, jamiat tahlil, kalau besek keluar doa, pasti beda-beda. Semua dapat besek, betul. Yang tidur juga kasih. Yang di luar kasih. Semua kasih. Cuman beda-beda. Ada yang dapat 1, Ustadz 2, Kiai Habib 4. Begitu kata Nabi. Kata Nabi, wis berkat iki penting. Kalau mau balik orang dikasih berkat bahaya. Tahun 2017 tanya tuh murid saya tuh, wallah demi Allah, saya pernah dirazia Pak. Pulang ceramah iki dirazia polisi, wallah demi Allah. Tanya supir, dirazia depan Kapolres. Stop mobil, stop. Masya Allah, Habib dirazia Bu, dirazia. Stop. Tar dulu. Semilahan wae aing can ngomong ge atuh. Cicing. Iyalah. Cicing. Dari mana, Bapak? Di ceramah. Oh, ceramah. Betul ceramah, betul. Saya tidak percaya. Polisi ke belakang buka bagasi. Begitu dibuka ternyata di bagasi ada beras. Kardus 2, bekakak ayam 3, pisang Ambon, buah jeruk gede-gede. Biasanya tuh. Beras ditutup sama polisi. Sudah Pak Polisi? Sudah. Sekarang saya percaya bahwa Habib ceramah. Kenapa? Buktinya Habib bawa berkat. Ini bukti kalau Habib ceramah. Silahkan jalan. Begitu. Maka daripada saya ditilang polisi, maka panitia harus paham. Pada tilang polisi nggak ada bukti. Untung ada berkat. Untung berkat. Lolos. Polisi edan. Pisang kula Bu diacak-acak, disangka bom. Tanya, wallah tanya. Kardus dibuka, wow bener. Habib ceramah bener. Lolos. Bukti kalau saya ceramah tuh itu. Sampai sekarang istri nggak nanya Bu, manyun. Kenapa? Gara-gara kemarin nggak bawa berkat saya Bu. Saya dicurigain, kakak dari mana? Ceramah. Oh, pasti bohong, pasti kakak main. Dianggapnya main, nggak bawa berkat. Biasa bawa berkat, nggak bawa berkat, dianggapnya main-main. Kata saya mungkin panitia lupa, Neng. Sampai sekarang mau nggak nanya tuh istri. Maka daripada pulang berantem sama istri, mendingan berantem sama panitia demi berkat. Yes. Udah bagaimana aja supaya berhasil. Jauh-jauh Cikarang orang bawa berkat. Begitu. Setuju Ibu? Ya kudu setuju. Berkah Masya Allah. Rahmat Allah turunkan, semua dapat rahmat. Semua dalam nadrah Allah. Yang ketiga apa? Saya singkat nih, karena bahasan cukup panjang. Apa yang diberikan yang ketiga? Anzal alimus sakinah. Allah berikan ketenangan kepada hati kalian. Tentrem, ayem, tenang. Orang sing hadir di majelis seperti ini dijamin hatimu tenang. Nih koyok kia tenang-tenang. Nggak mau beli mobil,
nggak mau beli motor, nggak mau bangun rumah, nggak mau ke mall, orang-orang punya duit. Tapi tenang hati ibu ya. Ini orang yang sering hadir menjadi hati tentram. Ini yang paling mahal. Yang orang tidak semua dapatkan ketenangan hati. Tentram hati. Ibu-ibu tenang. Saking tenangnya pulas. Yang keempat, wa dzakarahumullah fiman indah. Allah akan mengingat kalian. Wa ana ma'hum idza dzakarani. Aku kata Allah akan bersama kalian. Ketika kalian mengingatku, Allah bersama kalian. Kalau sudah hidup bersama Gusti Allah, tenang, aman, orang ada yang bahaya. Kenapa? Allah mana? Kalau Allah sudah bersama kita, selalu diingat Allah, selalu disebut Allah, hidup tentrem. Betul nggak? Jawab. Nopo? Betul? Masya Allah. Apalagi kemarin corona. Semua susah, semua bingung, semua negara di dunia pun bingung bagaimana menghadapi corona ini. Dahsyat. 1 tahun 30.000 orang mati modar corona. Tapi kalau saya bandingkan dengan rokok, justru lebih bahaya rokok. Tar dulu. Seorang NU, kita orang-orang NU. Jangan begitu Mak Kiai. Yang mati karena rokok itu 405.000 setiap tahun. Jauh beda. Mati corona 30.000, mati karena rokok 405.000. Terus banyak mana? Corona apa kena rokok? Rokok berarti rokok lebih bahaya dari corona. Tapi aneh, panitia beli rokok, bagi-bagi Habib, ini rokok dikasih. Ini bahaya. Oh corona takut rokok dikasih, ya Allah. Itu kiai ngerokok. Orang rengas, jangan suzon sama kiai. Ini kiai rokok punya ilmu. Kalau nggak nyampe ilmu, diam. Jangan nyalakan kiai. Kiai ngerokok itu kenapa? Saking bencinya sama rokok, nggak suka sama rokok, dibakar sama kiai itu rokok. Dibakar rokok. Tahu kiai juga ini nggak bagus, maka dibakar oleh kiai, diisap oleh kiai. Kenapa diisap? Lah takut mati. Hidup kiai. Kantongin lagi dah. Sayang rokok. Orang bingung corona, semua bingung. Maka awal ketika corona terjadi, Indonesia membarukan PSBB. PSBB orang berhasil, PPKM nggak berhasil. PPKM level 4, udah kayak bon cabe, ada level 4. Itu baru level 4. Bagaimana kalau level 5? Wah, doer bibir kita pedes. Mungkin ada level berikutnya. Mereka bingung, semua susah. Tapi corona tidak kunjung pergi dari Republik Indonesia. Karena sesungguhnya bukan itu yang bisa mengusir corona dari Indonesia. Walaupun itu syariat yang diajarkan Nabi, boleh kita kerjakan, bahkan wajib. Jaga jarak, pakai masker wajib. Tapi ada yang lebih penting untuk mengusir corona. Apa itu? Perbanyak taubat engkau kepada Allah. Kita ini baru hanya takut sama ciptaan, tapi tidak takut sama pencipta. Pada seyogianya kita harus lebih takut sama pencipta ketimbang sama ciptaan. Sama corona takut, sama Allah orang takut. Imanmu terbalik, imanmu nggak bener. Betul Bu? Iki biang kerok ini. Ibu-ibu biang kerok. Kemana-mana pakai masker, mulut ditutup, hidung ditutup, bawah ngablak orang ditutup, nggak takut. Sarang corona diablakin. Betul nggak Bu? Sama corona takut,
ditutup mulut. Ngapa neng? Takut Habib sama corona. Lah itu bawahnya udah ditutup, itu aurat. Nggak takut. Berarti ente lebih takut sama ciptaan, nggak takut sama pencipta. Padahal nutup auratnya wajib, tapi nggak takut. Betul? Sama corona takut, saudara. Ada yang kita lupakan. Selama corona kita sibuk mencari vaksin, kita lupa kepada Allah Ta'ala. Padahal yang Allah minta dari kalian cuma satu, la'allahum yarji'un, supaya anda ketika musibah terjadi kembali kepada Allah. Perbanyak tahlil, perbanyak zikir, perbanyak taubat. Itu yang Allah minta. Itu nggak sadar-sadar, nggak bisa-bisa, cuman suruh astagfirullah, astagfirullah. Baca Rabbal baraya minal khataya, astagfirullah. Minal khataya. Iki yang Allah minta, tobat. Kenapa? Karena musibah apapun itu adalah karena dosa-dosamu. Betul? Memang hakikatnya musibah itu adalah Allah yang punya. Tauhidul afal, kekuasaan Allah, keagungan Allah. Cuman kan ini ada yang mengundang. Gak mungkin musibah turun kalau gak diundang. Betul? Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Tidak semata-mata aku turunkan musibah kepada kalian kecuali kalau kalian sudah zalim kepada Allah. Ada yang ngundang. Apa yang ngundang? Dosa, maksiat, munkarat yang kita kerjakan. Kufur kepada nikmat Allah, gak pernah syukur kepada pemberian Allah. Itu yang ngundang musibah. Dan ingat, kalau musibah sudah turun, bukan cuma mereka yang kena, kita kena getahnya. Sampean makan nangka, kula kena getahnya. Betul? Ini orang sekarang kadang-kadang dikasih taunya susah. Habib, masing-masing Beb. Yang maksiat saya Habib, yang penting tidak merugikan orang Habib. Ini kalimat yang nggak benar. Masing-masing. Yang mabok saya, duit saya, masalah buat Allah. Halo. Saya jawab, memang benar. Yang maksiat sampean, yang mabok tuh sampean, duit sampean. Tapi ketika musibah turun, yang kena bukan sampean doang, kita juga kena, monyong. Ada nggak banjir musyawarah? Banjir, jangan ke situ. Itu rumah kiai, belok. Nggak bisa, rumah kiai, sikat. Banjir nggak pernah musyawarah. Mana kiai, mana Habib, sikat. Betul? Gara-gara siapa? Iki pelaku maksiat. Kiai kebagian, Habib juga kebagian. Maka jangan ngomong begitu dong. Ini tanggung jawab kita. Bagaimana kita memerdekakan negara kita dari kemaksiatan? Setuju nggak? Itu 3 tahun bangkrut kiai. Kekurangan vitamin B, vitamin berkah kurang. Alhamdulillah. Insyaallah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tahun baru Islam. Kita harus introspeksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Enak ora? Saya mau baca Quran boleh? Bismillahirrahmanirrahim.
likulli syai'in alamah yu'rafu biha. Setiap sesuatu itu ada alamah, ada seni yang bisa diketahui dengannya. Kata Luqmanul Hakim begitu. Baca Quran harus pakai apa? Kalau pakai seni indah rasanya. Betul nggak kira-kira? Betul nggak? Coba adzan orang pakai seni. Adzan di musola, pergi jenengan. Musola Baitus Salam Syifa. Coba adzan subuh. Orang nganggo seni, ayo, ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu an la ilaha illallah. RT RW sama warga datang bawa pentungan kabeh. Mau mentung muadzin, orang gila itu. Enak orang kalau ajan begitu? Enak. Harus pakai seni. Baca Quran juga demikian. Lah kalau kita salat orang pakai seni, imam enggak enak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata makmum, ya amin. Sabian deh imam. Bubar tuh. Bisa kori. Betul apa orang? Tapi likulli syai'in maziyah atau likulli maqal maqam. Tiap sesuatu ada maqam. Ini kori, bagus suaranya. Mana kori itu? Ini sama-sama dari Cikarang nih. Ini kori bagus suaranya. Tapi saya pesan, ngimamin jangan pakai lagu tadi. Oh, lagu bagus, Bayati, Hijaz, Soba. Tapi ngimamin nggak boleh. Biar Anda juga paham tilawah tahsin Quran, yang ngimamin pakai lagu murotal. Yang ngimamin pakai lagu yang tadi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata ibu, kapan udahanin sholat ini? Kapan aminnya? Nungguin aminnya lama banget. Apalagi terawih di kampung saya bu, itu pengen cepat. Bahkan imam yang cepat tuh favorit di kampung saya begitu. Ya di sini insya Allah. Orang sini masya Allah urusan sholat jangan ditanya. Boy, orang rengas masya Allah urusan sholat jangan ditanya. Datang waktu subuh beduk di musola, datang waktu zuhur beduk di masjid, datang waktu asar beduk di masjid, datang waktu maghrib beduk di masjid, datang waktu isya beduk di masjid, beduk di masjid. Maka saya khawatir di akhirat orang rengas yang masuk surga beduknya. Amin amin amin. Diamini. Ya orang yang di masjid beduk. Tapi di sini masya Allah tabarakallah kata DKM kalau subuh keluar di luar semua, di dalam kosong. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jangan berhenti dulu. Kalau belum turun jangan berhenti. Paham gak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nenek-nenek sesak napas modar. Aduh. Sana ngapan. Wahai orang yang beriman bertakwa karena Gusti Allah, wa tandur nafsun, liatin.
Makodamat, apa yang kau kerjakan di masa yang lalu, ligot untuk esok. Bukan esok hari apa? Bukan esok hari Selasa, bukan. Kata Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Pinggir Lauti di dalam tafsir Al-Munir lima alimi tanzil dikatakan besok ail yaumil kiamah. Apa yang kau sudah persiapkan, birrah au fajirah, kebaikan atau keburukan, ibadat atau maksiat untuk kau melangkah besok. Kira-kira akeh mana dosa apa ibadah? Ngaku. Banyakan mana dosa apa pahala? Banyakan ibadat atau maksiat? Benar ibadah, benar. Semoga Allah memaafkan kebohongan ibu. Ini banyakan dosa gitu mas. Ibadah. Introspeksi diri, muhasabah. Apa yang sudah engkau kerjakan di masa yang lalu untuk melangkah besok? Kita nggak bisa akhirat, kita melangkah jangka pendek besok. Hei, umat Islam rengas. Apa yang sudah kalian persiapkan untuk esok hari agar engkau menjadi umat yang kuat, menjadi umat yang maju? Apa yang sudah kita kerjakan untuk agama? Makanya ada satu buku, Pak. Nah, buku ini Masya Allah ditulis oleh seorang ilmuwan dari Maroko, Dr. Arsalan. Dibilang, limadha ta'akhir al-muslimin, limadha ta'akhir al-muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang Islam mundur, yang lain maju? Bahasin. Kenapa orang Islam mundur, yang lain maju? Orang Amerika sudah nyampe ke bulan. Orang rengas baru makan sarang bulan, martabak. Paling ibu datang bulan atau nuju bulan. Sama-sama bulan. Ya Bu ya. Kenapa mundur? Kita nih 1,3 miliar jumlah Islam Bu di dunia nomor 2 setelah Kristen. Akeh, besar, banyak. Bahkan di Indonesia mayoritas Islam. Tapi kenapa mundur? Tidak maju Islam. Betul nggak? Kata beliau satu, karena umat Islam bu'dun anil Qur'an was sunnah. Karena umat Islam di akhir zaman jauh dari Quran dan sunnah Nabi, jauh dari ajaran kangjeng Nabi besar Muhammad. Padahal Quran sunnah iki merupakan sumber peradaban, sumber kemajuan terbaik yang pernah ada. Sulit Anda maju kalau tanpa Al-Quran dan hadis. Satu saja engkau terapkan, akan maju kalian. Apa? Potong tangan. Satu saja engkau terapkan Al-Quran. Yang nyuri potong tangan, yang korupsi potong tangan. Demi Allah, pasti negara kita nggak bakal ada yang korupsi. Uang negara utuh dan rakyat sejahtera. Demi Allah. Potong tangan dulu. Satu saja. Islam kan itu, hukum kita Islam kan. Maju, wallah maju. Sampai Nabi bilang umat dulu hancur karena kalau hukum pandang bulu. Kalau yang akeh duit nggak kena hukum. Kalau orang miskin dihukum. Betul. Kalau hukum pandang bulu, yang enak yang banyak bulunya apa? Monyet. Betul Bu? Ya Allah. Coba kalau potong tangan. Lihat Saudi Arabia potong tangan, maju dia. Kita doakan dewan-dewan kita bekerja. Kita doakan pemerintah kita, mudah-mudahan Allah kasih hidayah, mau nerima sedikit demi sedikit hukumnya Allah. Aminkan. Di Saudi potong tangan, maju enggak Saudi? Enggak ada yang korupsi. Di Cina dipotong kepala. Di Cina, song korupsi, kepala dipenggal. Maka di Cina enggak ada yang korupsi, minim. Maka maju negaranya. Kita menghutang sama dia. Di Singapura, tahu Bu Singapura? Belah mana sih ngechat? Ngapur ngechat. Di Singapura dipotong tangan, maju Singapura. Di Brunei potong tangan, maju Brunei. Negara-negara yang menerapkan hukum potong tangan rata-rata ekonominya maju kabeh. Orang ada korupsi, utuh duit negara. Di Cina potong kepala, di Saudi potong tangan, di Singapura potong, di Indonesia potong masa tahanan. Tiap tahun dipotong, akhirnya bebas. Korupsi maning korupsi,
nguras duit rakyat, miskin terus. Betul orang? Minyak naik, cabai naik, semua naik. Pusing ibu-ibu ini. Makanya bapak mesti paham, uang belanja harus ditambah. Setuju bu? Suami iki bu, dalam kitab Tafsir Sawi, Az-zawj kal muluk. Suami itu kayak raja bu. Ibu itu ra'i. Ibu itu rakyat. Rakyat. Ini raja, ini raja. Suami iki raja, kata di dalam Tafsir Sawi dibuka. Az-zawj kal muluk. Suami itu koyo raja, engkau rakyat engkau. Tapi jangan mentang-mentang koyo raja pulang-pulang wis dipraktekin di rumah. Lu raja. Mama, kata Habib, papa raja, mama rakyat. Tolong bikinkan makanan enak buat papa. Masakan yang enak, cucikan baju papa. Raja, jangan nolak. Kata ibu, papa memang raja, mama rakyat, tapi ingat pak, sesungguhnya rakyat adalah kekuatan terbesar yang pernah ada. Rakyat, betul bu? Makanya oleh karena itu mama tuntut, kalau papa pengen makan enak, pengen masak enak, tolong berikan uang belanja sehari 500.000. Papa mesti tahu sekarang serba naik, minyak naik, cabai naik, beras naik, harus bapak berikan 500.000. Kalau bapak nggak bisa berikan, jangan salahkan. Kalau mama demo bapak, silakan bapak turun dari singgasana kerajaan. Jangan jadi raja. Setuju? Begitu pak, mesti paham pak. Nuntut sama istri, mama harus cantik, baju bagus, kasih duit dong, kasih modal dong. Cantik itu mahal, pakai biaya. Jangan nuntut sama istri tapi dikasih duit orang. Kasih duit 5 juta, mama ke salon, cantik ibu, betul nggak? Kasih duit, ngomong doang. Setuju bu? Setuju bu? Saya bela bu. Sebab kalau bini cantik yang kepuji anda, itu istri siapa? Masya Allah, cakep amat, bajunya bagus amat. Oh itu istrinya Pak RT. RT naik derajat, RT naik pangkat dipuji. Kenapa? Istri kalau cakep, bapak yang cakep puji. Kalau bini jelek, bapak yang jelek. Makanya buat bini jangan sayang-sayang, kasih duit biar cukup, biar cantik bini bapak, dipandang orang tuh cakep, bapak yang kepuji. Dong ibu-ibu, biar paham dong kehidupan ini. Nuntut sama istri, betul gak bu? Kalau istri sudah dipenuhi haknya, belanja dicukupkan, baju dibelikan ya bu, make upnya cukup, pasti ibu akan taat sama suami. Betul gak? Bagaimana mau taat? Bapaknya aja begitu. Insya Allah. Itu siapa yang ketawa itu? Istighfar. Ini kesurupan dia tuh. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Iklan dulu dah. Jauh dari Quran, coba terapkan itu. Ekonomi kita, ekonomi kapitalis, riba, renten, goror, tipu menipu, bagaimana mau berkah? Ekonominya haram semua. Ekonomi haram, riba di mana-mana, renten. Oh Habib, saya nggak pernah makan riba, Habib, nggak merenten. Ibu kadang-kadang nggak sadar. Emas dikreditkan, nggak boleh emas kredit. Ya dan biadin mas dan bimithli, emas tuh nggak boleh dikreditkan, harus kontan. Haram, itu riba nasiah. Ibu makan riba itu. Emas perak nggak bisa dikreditkan, haram, itu riba. Paham? Bagaimana mau berkah kalau engkau masih melakukan praktik riba?
Satu riba dirham ya kulu, engkau makan, engkau tahu sama dengan berzina 36 kali dengan ibu. Haram. Nggak boleh emas dikreditkan, harus kontan. Nggak boleh perak dikredit, harus kontan. Tukar tambah pun nggak boleh. Ada emas rusak, ibu ke pasar, tukar tambah kok. Ini emas rusak, piro nambahnya? Haram. Nggak boleh. Jual dulu emas lama, sudah dapat fulus, ente beli emas baru. Begitu praktek syar'i yang diajarkan Nabi. Makanya kenapa orang berkah hidupmu? Mungkin ibu nggak sadar, Anda tiap hari pakai praktek ngaku riba. Paham? Ayo. Berasa loh. Ini pedagang-pedagang tidak jujur tuh begitu. Betul enggak? Ini praktek-praktek riba, renten sudah lumrah di negara kita, saudara. Sehingga menyebabkan tidak berkah ekonomi kita, carut marut. Kenapa? Yang beredar uang haram kabeh. Hati-hati, pengen punya anak soleh, kasih makan yang halal. Jangan kau masukkan ke perut mereka barang haram. Pengen punya anak soleh tapi caranya salah. Apa yang sudah kita masukkan ke perut mereka? Hati-hati. Kalau engkau masukkan barang-barang haram, maka anak kita pun perilakunya akan haram. Jauh dari Allah dan Rasulnya. Karena makanan yang dia makan jadi daging, jadi gerakan, dan jadi tenaga. Semuanya pasti mengarah kepada yang haram. Pengen punya anak soleh enggak? Kasih makan yang halal, didik yang baik, kirim ke pesantren. Pengen punya anak soleh, nggak dikirim ke pesantren, nggak bisa. Iya beb, ntar kalau dikirim ke pesantren nanti gatal-gatal beb. Jangan ngomong begitu mas santri. Saya tersinggung, saya nyantri dulu pak. Jangan ngomong gatal-gatal, buduk dong, nggak sopan mas santri. Bilang dong GGS. Apa GGS? Garuk-garuk slow. Begitu. Santri buduk. Ntar anak-anak gak mau nyantri. GGS, garah-garok santai. Ini kan di sini ada pondok di sini. Ada nggak? Kirim ke pesantren. Tapi ntar Habib, anak saya kalau pesantren ntar makannya bagaimana? Kerja di mana? Dengarkan. Jangan orientasimu hanya dunia duit. Kerjaan jangan. Coba sekali-kali orang tua kita orientasinya tuh ke akhirat. Bagaimana tuh anak supaya soleh? Sebab anak tuh nggak punya guna apa-apa bu. Ibu tuh punya anak piro pak? Nggak ada gunanya tuh anak buat apa sih? Anak ke piro? Anak 5, 10 doyan banget bikin anak gusrak gasruk. Buat apa anak? Satu yang kita harapkan, ketika mereka ibadat, kita kebagian pahala. Itu saja. Ketika mereka melakukan amal soleh, maka kita orang tua dapat pahala, nikmat. Apa yang dikerjakan anak-anakmu salat, anakmu baca Quran, itu ibu sedang nonton TV, itu pahalanya ngalir terus. Itu doang tuh nikmatnya anak. Selain itu ndak ada. Kita mati didoakan sama anak soleh. Itu yang kita kepengen. Betul apa tidak? Bagaimana caranya? Ya pesantren kan. Saya alhamdulillah pesantren. Orang makan saya makan. Orang beli mobil saya bisa, walaupun ngeridit 4 tahun. Biarin nggak nanya juga orang, nggak apa-apa. Yang penting tahu. Orang punya rumah, saya punya rumah. Nis hasil dari pesantren alhamdulillah. Orang punya majlis, saya punya majlis, gak kurang apa-apa alhamdulillah. Kalau petani pak pengen padi nanam, nyangkul, nandur, capek 6 bulan. Ustad, gak usah pakai nanem, pengen padi 1,5 jam jadi padi, alhamdulillah jadi beras. Biasanya kalau ceramah panitia suka bawain beras ke mobil, biasanya. Ya kalau nggak biasa, biasain dong. Ustadz pesantren alhamdulillah
Kalau pengen pisang gak usah nanam, pengen jeruk gak usah nanam, capek. Sejam setengah alhamdulillah dibawain 2 kardus. Begitu dibuka pisang mateng, alhamdulillah. Ustadz berkah. Pesantren gak kurang apa-apa. Hidup Allah berkahkan, betul. Makanya Bu, tolong anak pesantrenin satu aja, supaya nanti ibu mati ada yang doain. Jangan sampai Anda sengsara di dunia, sakit hati sama anak, mati berdiri, ibu disakiti anak. Kenapa? Salah nggak dipesantrenkan, mati orang didoakan. Paling sengsara orang tua punya anak nggak soleh. Nanti di akhirat kamu ditarik ke neraka sama anak. Ini nyokap bokap ya Allah, saya nggak kenal engkau, saya nggak kenal Nabi, saya orang sholat ya Allah. Ini bokap saya enak-enakan ngaji, pula mabok dibiarkan, nggak kenal agama dibiarkan, nggak bisa begini ya Allah. Saya minta mereka tarik ke neraka, berikan adab lebih hebat dari aku. Ditarik ma bapaknya ke neraka. Gara-gara siapa? Anakmu nggak bisa ngaji. Hati-hati, jangan santai-santai Bu. Bahaya itu. Anak perhatikan. Bu, jangan bikinnya doang rajin. Bikin aja rajin, didik orang iso lah. Ayo didik anak ke pondok, pesantren. Bismillah, antarkan sama guru ngaji. Anterin sama guru ngaji sama kiai, itu khidmah biar berkah. Bapak saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya singkat. Ekonomi Islamkan. Betul enggak? Ini yang pertama, kenapa enggak maju? Bu'dun anil Quran wa sunnah. Kita enggak memiliki agama. Agama cuma sunat kawin sama mati. Yang lainnya bukan Islam. Tahun baru Islam, Gema Muharram, alhamdulillah diadakan. Supaya anak-anakmu kenal dengan tahun Islam, supaya anak-anakmu kenal dengan bulan Islam, supaya anak-anakmu kenal dengan syariatnya Nabi. Makanya gebiar Muharram, peringatan koyoknya itu penting. Betul. Ironis, ketika anak-anak kita lebih perhatian sama bulan-bulan orang kafir, giliran Masehi mereka antusias turun ke jalan, beli trompet, pasang petasan, pada hari mereka kumpul di jalan, antusias menyambut tahun kafir. Giliran tahun Islam, modal cuman obor pakai bambu. Prihatin Pak, nggak bermodal, bambu orang, pohon orang ditebang-tebangin, habis tuh bambu orang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tolonglah ya Pak, perbaiki, gaul dikitnya, jangan pakai bambu, polusi, kesian nenek-nenek, kakek-kakek pulang-pulang pada mati keracunan, polusi ngebul. Prihatin saya. Coba beli Bu, listrik-listrikan neon-neon itu 10.000 itu yang dipakai main anak-anak, meriah, masya Allah. Nggak pakai itu bambu, ngebul, bahaya. Begini, atau HP nyalakan. Nggak punya duit yang listrik lu bawa, gotong-gotong. Giliran bulan-bulan mereka, engkau beli itu trompet yang mahal, engkau rela berkorban, beli petasan yang ratusan juta, yang jutaan engkau keluarkan untuk menyambut tahun mereka. Giliran tahun Islam, engkau tidak pernah antusias dengannya. Kalau sudah yang kecil engkau tidak memiliki, bagaimana engkau akan cinta kepada yang besar? Dari yang kecil dulu coba engkau miliki, engkau perhatikan itu. Ini ibu-ibu aja belum tentu tahu bulan Islam. Apalan bulan Jawa kayak Surah Safar, Mulud, Sri Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Roah, puasa, Apit. Ada Apit tuh. Apit tuh. Ini Apit musuh ustadz, musuh kiai, musuh habib. Sebulan orang ada yang manggil. Apit kejepit. Orang ada hajatan, orang sunatan, syukuran, ustadz kiai ngangkor sebulan gara-gara salah pakai tanggal. Apit, orang ada Apit, Dzulqa'dah. Apa Apit? Ini gara-gara pakai bulan Jawa, ini bulan Apit. Coba yang hafal bulan Islam tak kasih duit 50.000. So, bulan Islam. Muharram,
Surah. Orang ada surah. Iki bulan Jawa. Muhar. Muhar. Surah. Ntar ketemu Apit lagi. Pulang nganggur sebulan goro-goro Apit. Udah jangan dimulai surah. Muharram, Sopar. Terusin. Tuh. Ngakun Islam, cinta Nabi Muhammad, cinta Rasulullah. Ini bulannya Nabi Muhammad orang tahu. Ih, najis. Jangan ketawa, mikir. 50.000. 100.000. Jangan cuma datang peringatan Muharram, orang apa bulan Islam, percuma ngaji. 100.000. Angkat tangan, Bu. Muharram. So. Ampun. Astagfirullahaladzim. Sok wis. Pulang atau apal bulan Islam supaya ada hasil ngaji ki. Muharram, Sopar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Tuh. Roh maning. Ini bahaya ya. Jangan rusak bulan Islam sama bulan sampean di Jawa itu brengsek. Jawa Barat, saya kan Jawa Barat, bukan Jawa Tengah. Gara-gara Jawa, jangan pakai itu dong. Ya iya makanya ngaji saya betulin yang salah, betul. Ini jangan salah maning. Ngaji datang tapi orang bener-bener, orang ada yang apa lagi? Ya Allah ya Rabbana, saake yang hadir wong orang ada apal parah. Untung ada majelis taklim kita ini, Jam'iyatul Tahlil, masya Allah. Mungkin kalau nggak ada Jam'iyatul Tahlil Wahabi KB Pak. Ini kampung jadi kampung Wahabi. Kita mungkin jadi Syiah, punya aliran sesat. Untung alhamdulillah ada Jam'iyatul Tahlil dipimpin guru kita yang selamat gitu. Sampai sekarang ahlu sunnah wal jamaah, kita masuk ke Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Untung kita bersyukur di sini ada tahlil. Orang ada apa nih? Baik, enggak. Muharram, Sopar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Awas. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Apa? 100.000. Duitnya bayar lah, jawab dulu. Ya wis lah, orang Islam masukkan lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kita mau cinta Islam kalau dari yang kecil udah nggak hafal? Ini kadang-kadang kita lebih antusias sama bulan-bulan Masehi, bulan orang kafir, Bu. Januari dewa, Februari tuh dewa matahari untuk kebaktian di gereja. Itu nama-nama dewa, tapi aneh. Orang rengas tuh bangga ngasih nama anak pakai bulan-bulan Masehi. Itu bulan kebaktian, itu nama dewa mereka. Lahir bulan Januari dinamakan Januari. Lahir bulan Februari Febrianti. Bulan Maret Maerot. April Aprilianti, Juli Julianti, November Nopianti, Desember Desi Ratnasari. Ya, orang kampung Desi Ratnasari pesek hitam.
Desi Ratnasari itu cakep. Bu, jangan nganggo bulan itu. Jangan, nggak boleh. Pakai nama-nama yang bagus yang diajarkan Nabi Muhammad, Abdullah. Betul. Abdurrahman, Abdurrauf. Pakai nama-nama Allah dengan Abdullah. Kan banyak, mau nama malaikat boleh. Jibril, Mikail, monggo. Asal jangan Israel. Punya anak Israel jadi RT Israel, warga ada yang sakit. RT nengokin. Kata engkongnya, lu kesini sama siapa tong? Sama Israel, kelepak engkongnya mati. RT-nya jangan Israel, RT Israel mati orang tengokin RT itu. Israel mah jangan, ada serem dah. Ya Bu ya, kasih nama yang baik. Ini sekarang lagi ngetren gabung-gabungan. Nama ayah, nama bunda, boleh nggak? Kalau bagus ya boleh. Namanya Irfa, bapaknya Topan, Irfan, cakep. Tapi yang jelek jangan. Bapaknya Abbas, namanya Kokom, Baskom. Namanya siapa? Baskom. Loh kok namanya Baskom? Ya iya, bapakku Abbas, emakku Kokom. Jadi sama emakku namanya Baskom. Masa namanya Baskom? Bapaknya Tata, emaknya Ai. Ini tai. Jangan. Tanya sama kiai, nama itu doa. Nama itu doa, kasih nama yang bagus. Ini momentum tahun baru Islam. Ayo kembali kepada agama, kembali kepada ajaran Rasulullah. Miliki itu agama dari yang kecil. Tahun Islam kita miliki, kita perhatikan. Kalau sudah ini kita miliki, maka kita akan menjadi umat yang cinta kepada ajaran yang lebih banyak dan lebih besar. Begitu Pak. Jangan sampai kita nggak memiliki tahun-tahun Islam. Betul nggak kira-kira? Jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pahami Quran dan Sunnah. Di mana? Dengan guru-guru kita di majelis-majelis taklim, di Jam'iyat Tahlil. Di sini kita diajarkan isi Al-Quran, isi Al-Hadis, dan juga diajarkan ibadat, cara-cara ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan guru kita ini. Makanya saya bilang, tolong belajar pakai guru, jangan cuma pakai buku. Zaman sekarang anak-anak kita udah nggak mau belajar sama guru. Mereka lebih senang belajar di depan laptop, belajar dengan YouTube, dengan Google, tanpa guru. Lah ini bahaya. Kata Al-Imam Haddad, orang yang belajar tanpa guru, maka dia akan mendapat manfaat sedikit, madarat lebih banyak. Boleh nggak apa-apa. Ibu bapak belajar sholat, boleh pakai buku, silahkan. Kalau benar silahkan. Tapi Anda sudah meninggalkan akhlak dan adab para salaf kita dahulu. Bahwasanya guru-guru kita terdahulu tidak ada satupun di antara mereka yang belajar tanpa guru. Semuanya berguru. Memiliki sanad sampai ke Nabi SAW. Musalsalatu asanidu akhdhihim ila khair Muhammad wa asyraf mahmud. Guru-guru mereka bersambung dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai kepada Nabi kita Muhammad. Maka ilmunya manfaat, orang salah. Lah kalau belajar pakai buku, kalau salah buku benda mati, nggak negor kita, akan sesat selamanya. Dulu ada seorang raja sakit. Raja apa? Sakit. Hulu bala, cari obat. Di mana? Engkau cari di mana saja. Ada seorang tabib di sana. Ulama, engkau minta air sama ulama. Datang ke sana, ulama sedang ngajar, sedang sibuk. Woi ulama, raja sedang sakit, minta obat. Kata ulama, maaf, ana sedang ngajar sibuk. Ana tuliskan saja resep, tolong kau sampaikan kepada raja. Ditulis resep, sampai ke raja. Dibawa itu tulisan ke raja. Raja sedang tidur, ditaruh di meja. Raja bangun, kata hulu balang, raja, guru atau ulama sedang ngajar nggak bisa. Ini obat engkau ada di situ. Dia nulis itu, dibaca sama raja. Apa kata raja? Al-hayatus sauda. Hayatus sauda daun min kulli dawa ila sam. Sesungguhnya ular hitam itu obat dari segala. Padahal harusnya habatus sauda. Karena ketika ditaruh di meja ada cicak jatuh, pas kena titik itu jadi ya teh cicak. Raja baca, nggak tanya sama kiai, nggak tanya sama ulama, dia baca seadanya. Al-hayatus sauda, ular hitam, harusnya jintan hitam.
Fatal. Ulu balang, kata ulama, engkau disuruh nyari ular hitam. Padahal jintan hitam, habbatus sauda. Enggak pakai guru, ianya ditambah oleh tai cicak itu. Cari ular hitam. Dapat ular hitam, dikasih ke raja, maka langsung mati tuh raja. Gotala jahlu, dibunuh dengan kebodohannya. Begitulah orang bodoh, enggak ngerti ilmu. Makanya Bu, jangan jadi orang bodoh. Bu, ada orang pergi haji bodoh, nggak ngerti, pengen beli korma, mau nanya sama siapa, nggak bisa ngomong bahasa Arab, makanya jangan bodoh, mesti pinter. Pengen beli korma, nggak ngerti, bingung dia. Datang temannya, ya mau beli apa? Beli korma, nggak bisa ngomong, pengen beli korma, serahkan sama saya. Emang bisa? Bahasa Arab kecil, tiap hari 5 waktu saya ngomong bahasa Arab. Saya sholat bahasa Arab. Minggir, serahkan sama saya. Woi sombong, beli korma. Sambil nunjuk ini, Abu ya, usolli, pakai usolli. Ya bagaimana aja supaya dapat korma ini. Pakai bahasa usolli. Ini orang Arab bingung. Lah ini mau beli korma apa ngajakin sholat ini? Itu usolli. Usolli sambil nunjuk korma. Kata orang Arab, oh mungkin di Indonesia korma itu usoli. Ya wis lah, yang penting kormaku laku. Usoli. Kata itu Arab, kam kilo. Berapa kilo? Ngerti tuh kalau kilo mah. Oh berapa kilo? Salah sarokaat. 3 rakaat. Orang 3 kali 3 rakaat. Ya seketemunya aja itu. Orang Arab makin bingung, 3 rakaat. Orang mau ngajak beli korma apa sholat? Ya wis lah, yang penting korma gua laku. Ya wis. Ditimbang sama orang Arab, kurang rupanya. Orang Indonesia ngomong lagi, Abuya mustaqbilal kiblati. Kurang sedikit timbangannya, mustaqbilal kiblati. Orang Arab makin bingung, kesel dia. Mustaqbilal kiblati adan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bubar, kagak jadi beli dah urusannya. Jangan goblok jadi orang bodoh. Ada orang yang bisa nyasar bu di hotel Bu. Di hotel nyasar, mau pulang nggak bisa ngomong bahasa Arab. Dia lupa pemondokannya di mana. Yang dia tahu pemondokannya deket tol. Oh, tol itu apa ya? Oh, mungkin tol itu jalan lurus Siratal Mustaqim. Nah, temu di Siratal Mustaqim. Ada orang Arab lewat. Syekh, ihdinas Siratal Mustaqim. Orang kalau goblok gitu Pak, gimana aja supaya ketemu? Ihdinas Siratal Mustaqim. Maksudnya tunjukkan aku jalan tol. Siratal jalan yang lurus. Ini si Syekh bingung ini. Maksud lu apa? Ihdinas Siratal Mustaqim. Kata syekhnya dituliskan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kagak ketemu tuh hotel. Ya orang Fatihah, Saudara. Makanya ngaji sing bener supaya ibadat kita itu berilmu, betul tidak? Jangan sampai kita nggak ngaji, ibadat kita nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Ibu, Bu, ngaji Bu. Jangan sampai ibu ke mall nggak ada air, ada tisu, nganggo tisu. Cebok nganggo tisu, boleh. Pakai tisu, colek tisu. Sah. Jangan bingung. Orang ngaji, ya Allah. Orang ada air iki gimana ini di WC, di mall-mall nggak ada air, ada tisu, akhirnya nggak cebok, pulang makepet. Orang ngaji, padahal mah boleh lah. Oh di rumah banyak air, lagi dingin, pakai tisu boleh, tisu 3 kali minimal, udah nggak apa-apa, istijmar. Walaupun tidak pakai air nggak apa-apa. Lah kalau nggak ngaji nggak paham. Makanya kita nih mesti pinter, orang NU, ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita terbawa arus mereka yang sering mengkafir-kafirkan umat Islam, yang kerjanya membidah-bidahkan,
Padahal semua yang kita kerjakan itu semua punya dalil, punya dasar, semuanya termasuk tahlil. Orang ngaji orang bisa. Tahlil itu punya dasar, Pak. Apa dasarnya? Oh, hadis sahih. Nabi yang duluan tahlil. Ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia, Nabi ziarah kubur. Nabi setelah orang bubar, Nabi enggak bubar. Nabi duduk di kubur dengan sahabat. Apa yang dikerjakan Nabi? Beliau bertakbir. Kabbara wa halala. Beliau bertakbir tawilan, begitu panjang. Beliau membaca subhanallah, begitu panjang. Beliau membaca la ilaha illallah, begitu panjang. Maka sahabat mengikuti membaca subhanallah. Yusabbihuna ma'hum, bertakbir bertahlil di kubur, rame tahlil. Dikatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau bertahlil di kubur ini? Engkau takbir, engkau tahlil, tahmid. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya ini mayit sedang dihimpit oleh kubur. Padahal dia seorang sahabat yang saleh, yang ketika ruhnya itu di atas itu sampai aras goncang untuk menjambut ruhnya Sa'ad bin Mu'ad. Ini orang saleh ini masih digencet kubur, tadayak hadal qabr, digencet kubur. Maka setelah ditahlilkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah Allah akbar sebagaimana yang layak kita baca tiap tahlil, maka Allah luaskan itu kuburnya, dibebaskan dari himpitannya. Ternyata tahlil yang dibaca bermanfaat bagi orang yang mati. Siapa yang mengerjakan? Nabi yang nyontohin. Makanya kudu tahlu, kudu paham, kudu ngaji. Jadi kita tahu dalil. Betul? Kalau nggak percaya, mati dulu Anda. Silahkan, saya tahlilin. Kalau nggak nyampe, ibu video call. Saya kasih HP dah. Oh, orang kerjanya nyala-nyalain mulu. Tahlil itu dipuji Allah dalam Al-Quran. Orang-orang terdahulu baca Rabbana ighfir lana, itu pujian Allah. Jadi semuanya punya dalil. Istighosah punya dalil, kunut punya dalil. Semua punya dalil. Asal kita mau tanya sama ulama, ngaji dengan mereka, niscaya kita akan kuat. Nggak pernah terpengaruh oleh mereka yang kerjanya mengkafirkan dan membid'ahkan, saudara. Ini kan kalau bicara sama dia, oh nggak ada dari sononya Habib, nggak ada Beb. Yang jadi masalah bukan nggak ada dari sononya, lu kapan ke sono? Kalau memang lu udah dari sono, lu temu, baru gua ngikut, berhenti gua tahlil. Lah ke sono aja belum, nggak ada dari sononya Beb. Lu ke sononya kapan, Paul? Kesel gua jadinya. Bentar-bentar haram, syirik, bid'ah. Paham nggak itu masalah itu? Kalau nggak paham lah jangan ngomong. Kalau nggak ngerti ilmu jangan bicara. Betul nggak kira-kira? Kita ini semuanya sudah diajarkan oleh para ulama, para salaf kita dahulu, yang mana mereka itu orang-orang yang paham dengan Al-Quran dan Sunnah. Oh ente nggak Quran Sunnah? Yeay, ulama kita tuh Quran Sunnah. Lihat Imam Nawawi Al-Bantani menyusun tafsir yang besar, tafsir Al-Munir. Berarti Imam Nawawi Al-Bantani itu ahli Quran. Nggak mungkin dia ngarang tafsir kalau nggak ahli Quran. Kalau anda ngikut Imam Nawawi Al-Bantani, mengikut orang yang paham Quran, sama dengan anda itu Qurani. Dan lebih bagus pemahaman anda mengikuti para ulama ketimbang mahamin sendiri. Paham gak kira-kira? Makanya ngaji, Bu. Ngaji jangan ngejok mulu. Ngejok gak pernah ngaji. Ya, ngaji gak pernah ngejok. Dunia akhirat belen seimbang. Makanya mudah-mudahan selesai acara ini semangat Ghirah Islamiyah kita tumbuh dan berkembang. Ini kampung berkah insyaallah. Warganya semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga, sebagai sumber kemajuan Islam, maka kita harus berilmu, harus punya ilmu. Mundurnya Islam karena banyak orang Islam bodoh terhadap ilmu. Orang semakin bodoh, semakin picik pandangan. Semakin alim, maka semakin hikmah, semakin tawadhu, semakin rendah hati, tidak sombong dan angkuh, saudara. Mudah-mudahan semangat kita malam hari ini akan bisa meningkatkan gairah kita untuk meningkatkan ibadat kepada Allah. Haul Jamiat Tahlil yang ketujuh mudah-mudahan semakin besar, semakin maju, semakin manfaat, semakin barakah. Jamaahnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma
Ana nggak panjang lebar karena besok saya harus ke Singapura. Ya, besoknya lagi saya juga harus ke Malaysia. Itu pun kalau ada yang ngundang. Alhamdulillah belum ada yang ngundang. Ya doakan, mudah-mudahan sing akeh kondangan. Amin. Makanya didik anak-anakmu pesantren ya, supaya di sini Islam tetap abadi. Ada estafet perjuangan pelanjut-pelanjut yang memperjuangkan agama. Sebab kalau ustadz nggak ada, ini bahaya. Ustadz cuma satu, sakit, tahlil, nggak ada yang mimpin. Tahlil nggak ada yang mimpin. Sampai orang sudah banyak hadir, ustadz orang ada, nggak ada yang bisa mimpin. Sampai jam 9 ditunggu, orang ada ustadz. Orang sudah ratusan orang. Sampai kakek-kakek ada yang pikun ini. Kakek kesel. Sudah jam 9. Tahlil belum mulai. Apa dia bilang? La ilaha illallah. Sebetulnya tuh kakek ngomong itu karena kesal, nggak ada ustaz. Kata yang sebelah, oh ini ustadznya rupanya nih. Sudah mulai itu. La ilaha illallah. Diikuti. Padahal kakek-kakek pelok, kakek-kakek pikun. La ilaha illallah diikuti, nyambung terus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rame la ilaha illallah. Karena nggak ada yang mulai, nggak ada ustadz, orang ada yang nyetop. Bablas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bablas. Sampai jam 12. Ustadznya orang. Tuan rumah bingung, ya Allah, iki ustadz dari mana ini? Tumben teh lama. Mana sayur dari tadi? Bagaimana kalau basi? Nasi uduk dari jam 3, ini sudah jam 12. Akhirnya yang punya rumah keluar, mau nyetop ini. Kalau nggak di stop bahaya, bisa sampai pagi. Nasi uduk basi. Kata tuan rumah, bapak-bapak hadirin jamaah tahlil, mohon maaf, waktu sudah jam 12. Sudah, jangan lama-lama tahlil, nanti itu kagak kemakan makanan. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah juga, doa juga. Berarti dapat 2 amal. Ya Allah ya Rabbana, ibu dari tadi suudon sama saya. Amal ceramah, amal doa. Jadi dapat 2 amal. Amit amplop. Angkat tangan. Angkat tangan. Belum. Nafsu amat sih, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama asnayta 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت نحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عصير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان تبصر حاجاتنا يا الله إليك كثير وأنت علم بيسير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولعنا شكيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقوم الطريق هداني الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.